Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 6 saham konsumer terbaik untuk investasi jangka panjang. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Consumer goods merupakan salah satu sektor yang bisa menjadi pertimbangan investasi ataupun trading jangka pendek. Nah, dari banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang itu, ada 6 perusahaan yang menurut saya dapat Anda pertimbangkan. Di video ini, kita akan coba membahasnya lebih jauh. Tapi seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan dalam video ini bukanlah rekomendasi, dan tidak ada jaminan kebenarannya. Resiko tetap ditanggung kamu sendiri. Selalu disclaimer on ya. Oh iya, sebelum membahas lebih jauh, di video ini saya membagi saham menjadi 2 kategori, yaitu pertama, 3 saham lapis 2 dan 3 yang punya potensi kenaikan harga yang signifikan, tapi dengan resiko penurunan harga yang juga cukup besar. Kedua, 3 saham blue chip yang mungkin tidak akan naik signifikan, tapi cenderung lebih aman dibanding 3 saham pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saham pertama, PT Tunas Baru Lampung atau TBLA. Saham ini listing sejak 14 Februari 2000. Kepemilikan terbesar ada pada PT Sungai Budi sebanyak 28,08%, PT Budi Delta Swakarya 27,18%, sedangkan jumlah saham beredar di masyarakat sebanyak 43,52%. Terdapat 2 top manajemen yang mempunyai kepemilikan saham TBLA, yaitu Presiden Komisaris sebanyak 0,04% atas nama Santoso Winata dan Presiden Direktur sebanyak 0,04% atas nama Widarto. Jika melihat kinerja keuangannya, kita bisa lihat IPS saham ini mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Dari yang awalnya 178 di tahun 2017 menjadi 101 di tahun 2020. Namun, berdasarkan pendapat saya pribadi, penurunan yang terjadi masih terkendali, di mana kita bisa melihat pergerakannya tidak terlalu signifikan. Sampai triwulan 3 2020, saham ini juga masih mampu mencatat net profit sebanyak 405 miliar. Untuk rasio keuangan, profitabilitas TBLA masih cukup baik, dengan ROE 9,67% dan NPM 5,02%. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa angka seperti itu kalah bersaing jika dibanding perusahaan konsumer lainnya. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari saham ini adalah rasio hutangnya. DER TBLA mencapai 257,29% dengan cash ratio yang hanya 25,14%. Di sini berarti perusahaan cukup beresiko dari segi total hutangnya. Untuk valuasi, TBLA masih menarik dengan PER 10,09 kali dan PBV 0,97 kali. Cukup sulit kita menemukan saham consumer goods yang dihargai dengan PER di bawah 15 kali dan PBV di bawah 1 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen, setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata yield yang diberikan sekitar 2% setiap tahun, tergantung harga pembelian. Saham kedua, PT Sekar Laut atau SKLT. Saham ini listing sejak 8 September 93. Kepemilikan terbesar ada pada Omnistar Investment 26,79%, Alamiah Sari 26,16%, Malvina Investama 17,72%, dan Shadford Agents 13,39%. Sedangkan jumlah saham beredar di masyarakat hanya 5,94% saja. Terdapat 3 top manajemen yang mempunyai kepemilikan saham SKLT, yaitu Presiden Komisaris, Komisaris, dan Presiden Direktur. Jika melihat kinerja keuangannya, kita bisa melihat IPS saham ini cenderung stabil selama 4 tahun terakhir. Dari yang awalnya Rp33 di tahun 2017, menjadi Rp51 di tahun 2020. Sampai triwulan 3 2020, saham ini juga mampu mencatat net profit sebanyak 26,29 miliar. Untuk rasio keuangan, profitabilitas SKLT termasuk rendah, dengan ROE 8,81% dan NPM 2,75%. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari saham ini adalah rasio hutangnya. DER SKLT hampir mendekati 100%, dengan jumlah 90,41%. Apalagi dengan cash ratio yang hanya 6,99%. Di sini berarti perusahaan cukup beresiko dari segi total hutangnya. Untuk valuasi, SKLT dihargai cukup mahal dengan PER 31,92 kali dan PBV 2,81 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen, setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata yield yang diberikan sekitar 1% setiap tahun, tergantung harga pembelian. Saham ketiga, PT Nippon Indosari Corpindo atau ROTI. Saham ini listing sejak 28 Juni 2010.
Kepemilikan terbesar ada pada Indo Retail Makmur 25,77%, Demeter Indo Investment 21,68%, Bond Light Investment 20,79%, Pasco Sikis Hima 8,50%, Life Holdings 6,06%. Sedangkan jumlah saham beredar di masyarakat hanya 17,20% saja. Sebagai informasi, tidak terdapat top manajemen yang punya kepemilikan di saham ini. Jika melihat kinerja keuangannya, kita bisa melihat IPS saham ini cenderung stabil selama 4 tahun terakhir. Dari yang awalnya Rp24 di tahun 2017 menjadi Rp27 di tahun 2020. Sampai triwulan 3 2020, saham ini juga masih mampu mencatat net profit sebanyak 127,19 miliar. Untuk rasio keuangannya, profitabilitas Roti termasuk rendah dengan ROE 6,29% dan NPM 5,21%. Salah satu hal yang menjadi poin plus dari saham ini adalah rasio hutangnya. Dari saham ini hanya 48,65% dengan cash ratio 128%. Di sini berarti saham Roti cukup aman dari segi likuiditas dan hutangnya. Untuk valuasi, Roti dihargai cukup mahal dengan PER 52,90 kali dan PBV 3,33 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen, setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata yield yang diberikan sekitar 1,7% setiap tahun, tergantung harga pembelian. Saham keempat, PT Mayora Indah atau MYOR. Saham ini listing sejak 4 Juli 2000. Kepemilikan terbesar ada pada Unita Branindo 32,93%, Mayora Dana 26,14%, Jogi Hendra Atmaja 25,22%. Sedangkan jumlah saham beredar di masyarakat hanya 15,71% saja. Terdapat 3 orang top manajemen yang mempunyai kepemilikan di saham ini, yaitu Komisaris Utama atas nama Jogi Atmaja, yang juga pemegang saham mayoritas, Direktur Utama, dan Direktur Perusahaan. Jika melihat kinerja keuangannya, kita bisa melihat IPS saham ini konsisten bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Dari yang awalnya Rp71 di tahun 2017 menjadi Rp93 di tahun 2020. Sampai triwulan 3 2020, saham ini juga mampu mencatat net profit sebanyak 1,56 T. Untuk rasio keuangan, profitabilitas MYOR termasuk baik dengan ROE 19,65% dan NPM 8,85%. Salah satu hal yang menjadi poin plus dari saham ini adalah rasio hutangnya. Dari saham ini hanya 77,58% dengan cash ratio 105,23%. Di sini berarti saham MYOR cukup aman dari segi likuiditas dan hutangnya. Untuk valuasi, MYOR dihargai cukup mahal dengan PER 29,63 kali dan PBV 5,82 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen, setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata yield yang diberikan sekitar 1% setiap tahun, tergantung harga pembelian. Saham kelima, PT Indofood atau INDF. Saham ini listing sejak 14 Juli 94. Kepemilikan terbesar ada pada First Pacific Investment 50,07% dan 49,91% saham di masyarakat. Terdapat 3 orang top manajemen yang punya kepemilikan di saham ini, yaitu Direktur Utama atas nama Antoni Salim dan 2 orang Direktur atas nama Taufik dan Franciscus. Jika melihat kinerja keuangannya, kita bisa melihat IPS saham ini cenderung konsisten bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Dari yang awalnya 475 di tahun 2017 menjadi 570 di tahun 2020. Sampai triwulan 3 2020, saham ini juga mampu mencatat net profit sebanyak 3,75 T. Untuk rasio keuangan, profitabilitas INDF termasuk baik dengan ROE 12,61% dan NPM 6,38%. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari saham ini adalah rasio hutangnya. Dari INDF mencapai 217,43%, meskipun dengan cash ratio 52,24%. Untuk valuasi, INDF dihargai cukup wajar, dengan PER 11,71 kali dan PBV 1,48 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen, setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata yield yang diberikan sekitar 4% setiap tahun, tergantung harga pembelian. Saham keenam, PT Indofood CBP Sukses atau ICBP. Saham ini listing sejak 7 Oktober 2010. Kepemilikan terbesar ada pada PT Indofood Sukses Makmur 80,53% dan jumlah saham beredar di masyarakat hanya 19,47%. Sebagai informasi, dari data RTI tidak terdapat direksi atau komisaris yang punya kepemilikan saham ini. Namun seperti yang kita tahu, ICBP merupakan anak usaha INDF yang dimiliki oleh Antoni Salim selaku Direktur Utama
melalui PT First Pacific. Jika melihat kinerja keuangannya, kita bisa melihat IPS saham ini konsisten bertumbuh selama 4 tahun terakhir. Dari yang awalnya Rp326 di tahun 2017, menjadi Rp453 di tahun 2020. Sampai triwulan 3 2020, saham ini juga mampu mencatat net profit sebanyak 3,96 T. Untuk rasio keuangan, profitabilitas ICBP sangat baik dengan ROE 19,59% dan NPM 11,69%. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari saham ini adalah rasio hutangnya. Dari ICBP mencapai 201,86%, meskipun dengan cash rasio 85,12%. Untuk valuasi, ICBP dihargai cukup wajar dengan PER 20,91 kali dan PBV 4,09 kali. Saham ini juga rutin membagi dividen, setidaknya sejak tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata yield yang diberikan sekitar 2% setiap tahun, tergantung harga pembelian. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan. Baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Thank you.